Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Perempuan itu nggak hanya di dapur, bisa kok semua peranan bisa, asal mau. Iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri Suryadi. Di sini saya akan memulai podcast pertama kita dengan narasumber, yaitu salah satu guru di SMPN 160 nih, yaitu ada Bu Wahyu. Halo Bu Wahyu. Hai. Hai juga, hai semua. Apa kabar nih Bu Wahyu? Alhamdulillah baik, sama ya kayak Anggun, kayak Ibu lihat juga baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga kita semua sehat semua ya hari ini. Yang sedang sakit semoga selalu cepat diberi kesembuhan biar Amin. bisa tetap beraktivitas kembali. Iya, semoga kita bisa beraktivitas sekolah seperti biasa Betul. lagi. Udah kangen ya sama Kangen. teman-teman satu kelas. Kan bercanda bareng teman-teman. Tuh. Ya, ya. Dan kira-kira apa Bu Wahyu sudah sarapan nih Bu? Mau sarapan masuk siang, makan siang dong. Makan siang, berarti makan ya. siang. Belum nih kayaknya. Waduh. Mudah-mudahan nggak kruyuk-kruyuk. Eh, Kira-kira pendapat Bu Wahyu nih tentang perempuan nih Bu, karena kita hari ini temanya adalah perempuan, karena kebetulan hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Kira-kira apa sih kesibukan Bu Wahyu selain mengajar? Banyak sih. Jadi betul, jadi ibu rumah tangga. Karena dengan satu putri yang sedang aktif-aktifnya, terus selain itu masih jadi mahasiswa. Kayaknya pengen selalu jadi mahasiswa biar tetap belajar, karena ada pepatah yang bilang belajarlah sepanjang hayatmu gitu. Karena ilmu itu warisan paling yang gak ada habisnya ya. Kalau harta itu kan cepat habis, tapi kalau ilmu itu tidak cepat habis. Seperti itu. Dan Mahasiswa. dan Bu Wahyu kan seorang guru nih. Apa sih suka duka Bu Wahyu menjadi seorang guru perempuan? Kayak mewakili guru-guru perempuan yang lainnya. Suka dukanya, kalau dibilang suka karena memang senang ngajar, ya senang-senang aja gitu. Kalau dibilang duka, kayak nggak ada deh dukanya, maksudnya sedih-sedihnya nggak ada gitu. Karena ya tadi balik lagi, karena suka ngajar, jadi rasa sedihnya, rasa apa ya, kayak beban atau lain sebagainya kayak hilang gitu. Iya. Apalagi kalau ngelihat siswa atau murid yang ketika kita ajar tuh kayak ada semangatnya, wah mungkin itu bikin gurunya jadi ikutan semangat. Iya. Tapi kalau ngelihat murid kayak pagi-pagi udah down, udah sedih, kayaknya gimana caranya ya bikin muridnya itu jadi senang gitu. Nah itu sih, jadi kalau dibilang duka gak ada, cuma ya satu sih, waktu mungkin ya. Iya. Karena perannya ganda, jadi waktu buat keluarga kurang. Tapi ya mungkin bisa diantisipasi dengan di hari libur atau pulang ngajar ya bercengkrama lah, paling nggak dikasih waktu untuk keluarga gitu. Berarti cukup sibuk ya keseharian dari Bu Wahyu ini. Ya lumayan lah. Dan menurut Bu Wahyu, apa sih peran perempuan sebenarnya di kehidupan kita ini? Peran perempuan sebenarnya penting. Dari apa sih namanya, tapi semua peran semua orang itu penting ya, nggak hanya perempuan ya. Tapi kalau dilihat dari apa sih perannya perempuan untuk kehidupan, itu sangat penting. Iya. Sangat penting. Dari kita bayi aja kita butuh ibu gitu kan. Karena ayah kita pasti bekerja mencari duit. Yang di rumah sama kita, sama bayi, sama anak itu lebih didominasi sama perempuan. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting, karena pendidikan pertama seorang anak itu ya dari ibunya gitu.
selain dari ayahnya, tapi didominasi dari ibunya. Jadi sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Pola asuh yang baik dari ibu juga sangat mendominasi karakter si anak itu sendiri gitu. Bagaimana nanti ketika dia sudah mulai bergaul dengan temannya, dengan masyarakat umum gitu, itu dipengaruhi oleh pola asuh dari seorang ibu, gitu, seorang perempuan. Jadi sangat penting gitu. Walaupun dia mungkin peranannya hanya misalnya di rumah. Jadi kalau dibilang ibu rumah tangga nggak punya peranan, salah. Mereka itu 24 jam di rumah gitu kan. 24 jam ketimbang seorang ayah gitu. Walaupun ya tetap punya tanggung jawab masing-masing, punya peranannya masing-masing gitu. Jadi sama-sama bekerja, ibu rumah tangga bekerja, ibu yang bekerja di luar juga bekerja gitu. Dan itu pasti kalau ada seorang perempuan yang bekerja dan jadi ibu rumah tangga, berarti dia punya dua peranan penting gitu ya. Ya seperti itu, jadi sangat penting. Dan biasanya parenting ibu tuh, cara mendidik ibu tuh biasanya tuh lebih ciri khas ketimbang ayah, karena biasanya ayah itu sosok yang tegas, ibu itu sosok yang lemah lembut, yang menjadi teman curhat, yang menjadi sahabat yang lebih dekat daripada teman-temannya biasanya. Betul, karena ya memang kita lebih banyak sama ibu kan di rumah kan, ayah kan bekerja seperti itu. Dan siapa sih sosok yang menginspirasi, sosok perempuan yang menginspirasi Bu Wahyu sendiri nih? Karena dari tadi ngomongin ibu ya, pasti kalau ditanya semua anak di dunia, kalau ditanya siapa sih sosok yang paling penting, siapa sih role modelnya, pasti ibu. Jarang ada anak yang bilang bukan ibu gitu, jarang sekali gitu. Karena apa? Karena dari awal kita misalnya memiliki peranan di kehidupan ya, sosok itu yang selalu menemani gitu. Mau kita lagi sakit, kita lagi senang, kita lagi sedih, kita lagi terpuruk, pasti ibu yang kasih pelukan gitu. Selain seorang ayah ya, kalau kadang juga ada yang misalnya punya anaknya 3 nih, pasti ada yang lebih dekat sama ayah, ada yang lebih dekat sama ibu. Itu tergantung bagaimana sebagai orang tua itu berbagi peran di keluarga gitu. Tapi karena pengalaman saya baru punya anak 1 nih ya, jadi balance gitu, sama-sama dekat. Tapi memang lebih, kalau ditanya lebih sayang mana, bunda atau abi, dia akan jawab lebih sayang bunda. Tapi aku juga sayang abi, tapi selalu diduluanin lebih sayang bunda, walaupun bundanya galak misalnya. Tetap ya ibu, karena itu kalau menurut ibu, sosok ibu itu adalah yang memberikan ilmu sabar, ilmu kasih sayang, terus banyak deh. Apalagi ibu udah ditinggal ya sama sosok itu gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling menginspirasi di kehidupan, ibu. Aku pengen jadi ibuku yang dulu gitu, yang dia sabar, dia bertanggung jawab, terus sangat sayang sama anak-anaknya. Kok lagi sakit pun yang ditanya udah makan belum sama anak-anaknya, berusaha untuk menyiapkan semuanya walaupun dalam keadaan sakit. Sosok yang kuat, tabah gitu, dan mampu menghadapi permasalahan yang ada. Makanya kalau ditanya siapa, pasti ibu. Pasti ibu. Dan ada lagi nggak nih sosok idola selain ibu yang ada di negara Indonesia ini atau di luar negeri, sosok idola perempuan yang Bu Wahyu ini menjadi inspirasi buat Bu Wahyu tersendiri? Kalau dari agama, istri Rasulullah. Kalau dari secara umum, pasti kita sama ya idolanya ya, R.A. Kartini ya, Ibu Kartini, karena dia yang membuka bagaimana peranan perempuan di
pendidikan, kita tidak buta huruf, kita boleh sekolah. Karena pada zamannya RA Kartini itu perempuan hanya peranannya hanya di dapur, hanya boleh ngelayanin suami gitu, nggak boleh punya pendidikan yang tinggi. Nah, RA Kartini itu membuka pintunya. Sebenarnya ada lagi selain RA Kartini, tapi yang membuka pintu itu adalah RA Kartini. Kalau yang sekarang siapa ya? Banyak sih ya tokoh-tokoh yang menginspirasi. Cuma saya lebih dominannya masih agak menyukai Ibu Puji, mantan menteri. Nah, dia yang sangat tegas, berani untuk mengusir para nelayan dari luar negeri yang dia dari luar Indonesia ya, maksudnya luar negara kita yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hanya beliau nih, sosok dia pendidikannya kurang, tapi pola pikirnya itu sangat maju, lebih maju dari orang yang berpendidikan. Itu makanya ibu sampai sekarang masih, Bu Puji nih kayaknya masih sampai sekarang. Sosok yang pemberani juga ya. Sangat berani. Ada lagi Bu yang lain? Sejauh ini belum sih ya. Banyak sih yang bagus, banyak yang menginspirasi, cuman sampai sekarang masih Bu Puji, masih di peringkat pertama. Sangat menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi. Ada pesan dan kesan atau amanah untuk para perempuan lainnya nih, terutama remaja-remaja seperti kita ini Bu, yang masih bersekolah. Jangan takut, jangan malu, jangan putus asa. Iya. Jangan takut, maksudnya di sini jangan takut untuk mencoba. Tanpa mencoba kita nggak tahu kita bisa atau enggak. Jangan malu di sini tuh, jangan malu untuk mengeluarkan apa yang kita punya. Kalau kita malu mengeluarkan apa yang kita punya, kita nggak akan menjadi manusia yang berkembang. Terus yang terakhir itu tadi, jangan keluarkanlah semua bakat yang ada, bakat, minat. Karena kalau kita nggak mengembangkan, misalnya gini, kita hanya berpatokan dalam satu jalur, kita nggak mencoba jalur lain. Apakah kita tahu bahwa ternyata ada yang lebih singkat jalur lain untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi kalau contohnya yang lain gini, oh saya bakatnya menyanyi nih, tapi ternyata di dalam diri kita itu ada bakat lagi yang lain selain menyanyi, misalnya menari, dan ternyata kita lebih asik menari daripada menyanyi. Kalau kita nggak mencoba menari, hanya fokus di menyanyi, ya udah kamu hanya jadi orang yang bisa menyanyi. Padahal mungkin kesuksesan itu akan didapat ketika kamu menari gitu. Jadi cobalah semua. Kalau ibu sudah coba semua, dari yang berat sampai yang ringan. Jadi ibu tahu, oh iya passionnya ibu di sini. Oh iya, ibu lebih suka begini. Oh iya, ibu lebih suka begitu. Jadi kita harus coba semua. Semua orang, kayak guru nih, kayak ibu nih ya. Awal-awal kalau disuruh ngomong di depan kelas pun nggak berani. Semua guru sampai sekarang pun ketika misalnya ada rasa deg-degan, aduh gimana ya, takut salah, gimana caranya biar nggak takut salah, ya belajar dulu sebelum ngajar misalnya, mencoba memahami dulu materinya sebelum ngajar biar nggak salah gitu. Jadi persiapkan diri dulu, baru itu akan mengurangi rasa nggak pede. Nah, pede itu penting ya ternyata, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu kadang ketika orang yang terlalu pede, dia akan melakukan kesalahan. Tapi kalau kita punya percaya diri yang sesuai dengan tempatnya, dengan porsinya, insya Allah akan mudah untuk mencapai apa yang kita pengen. Iya. Sih, yang penting jangan takut, jangan malu.
percaya diri. Itu penting. Dan banyak nih ada yang bilang katanya perempuan itu tuh perannya hanya di rumah saja, hanya di dapur, tidak perlu pintar-pintar karena kita tuh hanya bekerja di dapur gitu. Betul, Apa betul. pendapat Bu Ahyu tentang tanggapan itu? Penting nggak penting? Tadi kan kita perempuan tuh punya 2 peranan ya. Peranan yang paling utama adalah peranan perempuan di dalam rumah. Jadi kalau misalnya perempuan itu harus pintar di dapur, itu benar. Karena kalau sekarang ibu lihat, ibu tanya, siapa yang suka bantuin masak? Pasti nggak ada, jarang. Ya kan? Bu, saya masak air aja belum bisa, Bu, gitu misalnya. Bu, Masak mie saya masak instan. mie instan aja masih nanya, gitu kan. Itu yang simple ya. Terus kalau nggak, siapa yang bisa mencuci baju sendiri? Menyetrika baju sendiri, padahal itu kan simple untuk diri kita sendiri. Padahal ketika kita sudah menjadi seorang istri, walaupun kita bekerja, tetapi pahala kita itu ketika kita melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Seperti hanya mengambilkan minum, menyediakan minum untuk suami misalnya. Kalau yang sekarang Bu gimana? Kita kan belum nikah Bu, mengambilkan atau menyiapkan minum untuk ayah yang pulang kerja, itu pahala. Menyiapkan misalnya sendal, sepatu, baju, membantu ibu, itu pahala, gitu kan? Itu kan pekerjaan rumah. Iya. Bukan PR ya, boro Bu. PR aja dikerjanya di sekolah, apalagi pekerjaan yang di rumah kayak nyapu dan lain sebagainya. Nah, itu penting. Karena untuk zaman sekarang kalau ditanya paling hanya sekian persen perempuan yang dia sadar akan peranannya dia di dalam rumah. Mereka lebih mendominasi peranannya dia di luar. Saya mau maju di luar, saya mau sukses di luar. Padahal di dalam rumah aja kita masih bisa sukses. Kalau ngelihat anak tumbuh kembangnya bagus, ngelihat suami sehat, keluarga sehat, sejahtera, itu udah kesuksesan tersendiri untuk seorang ibu. Jadi jangan bilang malu Bu, nanti ketika teman saya datang ke rumah, saya lagi nyuci gitu, saya lagi masak. Gak usah malu, karena pasti hanya kamu yang bisa itu. Iya. Belum tentu teman kamu yang datang ke rumah itu melakukan itu di rumah. Iya. Jadi itu penting. Jadi jangan ditinggalkan ya, walaupun sesukses apa, misalnya kamu jadi presiden nih, presiden perempuan, amin. Terus ketika di rumah ya kamu jadi ibu rumah tangga. Gak mungkin lagi di rumah kamu tetap dipanggil ibu presiden gitu kan, enggak. Terus jadinya mamahku tersayang gitu kan, ya kan, ibuku tersayang, itu nggak ada jadi presidenku tersayang kan, enggak. Kalau dalam rumah ya, kalau di luar mungkin jadi presiden gitu. Jadi sama-sama sangat penting ya itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Perempuan itu nggak hanya di dapur, bisa kok semua peranan, bisa asal mau. Iya. Mengembangkan bakat yang kita punya di luar juga perlu, sangat perlu. Yang tadi Bu bilang, yang tahu passion kamu tuh siapa? diri sendiri. Kalau kamu nggak mau mengembangkan itu, bisa tahu nggak? Enggak. Bahkan banyak siswa SMK itu alih jurusan ketika dia di kelas 11. Dia baru sadar bahwa passion saya bukan di bagian mesin, passion saya di bagian misalnya lukis. Pindahlah dia. Passion saya bukan bagian perkantoran. Kenapa ya kemarin milih perkantoran? Asal masuk aja, yang penting bisa masuk negeri gitu kan. Ya bisa-bisa aja, tapi yang penting dari sekarang kamu sudah tahu sebenarnya saya passionnya apa sih gitu. Sebenarnya apa sih bakat saya gitu. Sebenarnya apa sih minat saya? Saya mau minatnya ngapain ya? Kayaknya kalau ditanya cita-cita pun masih ngambang ya. Apa sih cita-cita kamu? Tahu. Apa sih hobi kamu? Gak tahu Bu. Gitu. Mulai sekarang kamu harus mulai mencari, menggali
ikuti semua kegiatan, gak usah takut capek, karena capek itu sedikit ingat ya, keringat kita juga dapat pahala kan. Ya kan, sedikit keringat, nggak cuma keringat ngapa-ngapain, maksudnya semua keringat yang kita keluarkan itu juga ada pahalanya. Jadi nggak usah takut capek. Orang yang berhasil itu yang capek. Kalau orang nggak capek itu ya nggak ada yang berhasil gitu. Misalnya gini, jadi nggak bengong aja, jadi nggak kan. Nah, Iya. jadi kembangin. Sangat bermanfaat sepertinya pendapat dari Bu Wahyu ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Dan menurut saya cukup sekian. Terima kasih Bu Wahyu atas kehadirannya, sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan juga untuk kita ngobrol ya. Mudah-mudahan acara ini, kegiatan ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan insya Allah semakin menarik apa yang akan dibahas selanjutnya. Iya, sebuah kehormatan nih Bu Wahyu bisa meluangkan waktunya datang di podcast pertama kita, karena ini saya itu pertanyaan sebenarnya, kenapa harus saya yang pertama? Padahal masih banyak yang lainnya yang mungkin lebih menginspirasi ya. Makanya saya kayaknya bangga sekali saya jadi yang pertama. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga pesan dan kesan yang disampaikan Bu Wahyu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya dan Bu Wahyu.